Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan di materi di kelas 6 ini. Yang pertama yang kita pelajari adalah perkembangbiakan hewan. Di sini sudah ada beberapa gambar hewan seperti monyet, ikan, laba-laba, kupu-kupu, katak, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita pelajari tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada dua cara, yaitu secara generatif dan juga secara vegetatif. Yang akan kita pelajari adalah tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin, yaitu terjadinya pembuahan antara peleburan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma dengan sel kelamin betina atau disebut dengan ovum atau sel telur. Kemudian individu yang dihasilkan memiliki sifat perpaduan darinya, ya. Kemudian apa sih perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif itu ada yang disebut dengan ovipar. Tentunya sudah kalian pernah dengar ya di kelas sebelumnya ya. Ovipar itu adalah dengan cara bertelur, kemudian vivipar dengan cara melahirkan, dan ada ovovivipar, yaitu keduanya bertelur dan ovipar dengan cara bertelur. Bagaimana? Yaitu sel telur atau ovum yang dihasilkan oleh hewan betina akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan, ya. Kemudian proses pembuahan ovum oleh sperma dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan internal dan juga pembuahan eksternal. Apa itu pembuahan internal? Pembuahan internal adalah pembuahan terjadi pada tubuh induk betina, contohnya pada ayam dan bebek, ya. Jadi pembuahannya terjadi pada induk betina, contohnya pada ayam dan bebek. Kalau yang eksternal gimana? Yang eksternal itu pembuahan terjadi di luar tubuh induk betina, contohnya pada ikan dan katak. Jadi ikan dan katak itu pembuahannya terjadi di luar tubuh induknya, ya. Kalau ikan berarti di dalam air. Kemudian apa ciri-ciri hewan ovipar? Ovipar tadi apa? Bertelur. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki daun telinga. Jadi nggak punya telinga. Tadi contohnya udah ada ya, ikan. Nah, berarti nggak punya telinga, nggak punya daun telinga. Kemudian umumnya mengerami telurnya hingga menetas. Ayam, seperti ayam tuh. Kemudian tidak menyusui. Jadi hewan yang bertelur itu tidak menyusui anaknya. Kemudian dengan cara vivipar atau melahirkan. Nah, hewan yang melahirkan adalah bangsa mamalia. Hewan betina menghasilkan sel telur, hewan jantan menghasilkan sperma. Kemudian sel telur dibuahi oleh sperma, hewan jantan berbentuk zigot atau calon bayi. Kemudian dia akan menjadi embrio dan berkembang di dalam rahim. Nah, bangsa mamalia itu bangsa apa? Bangsa yang ya. Kemudian zigot memperoleh makanan langsung dari induk betina melalui plasenta. Jadi zigot yang di dalam induk betina itu dia mendapatkan nutrisi makanan itu melalui plasenta, ya. Kemudian masa pertumbuhan zigot dalam rahim induk betina disebut masa bunting. Setelah lahir bayi mamalia. Nah, sekarang ciri-ciri hewan vivipar, ya. Ciri-ciri hewan vivipar memiliki daun telinga. Jadi punya telinga, ya. Sapi punya daun telinga.
Nah, anak dibesarkan oleh induknya. Selain itu, apa ciri-cirinya? Memiliki kelenjar karena dia menyusui ya. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Bagaimana? Yaitu pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuklah telur. Bertelur dulu ya. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Nah, makanan zigot adalah cadangan makanan di. Nah, contohnya nih ada ular boa yang ovovivipar tadi ya. Ada ular boa, ada kadal bertelur dan melahirkan. Ada apa lagi? Oh, udah contohnya. Kemudian ada perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Berarti lawannya generatif. Kalau yang generatif secara kawin, kalau vegetatif berarti perkembangbiakan secara tidak kawin. Individu yang dihasilkan memiliki sifat persis sama dengan induknya. Contoh, anemon laut, hydra, amuba. Nih, seperti apa anemon laut? Anemon laut nih, mungkin kalian sering lihat ya. Tunas anemon laut tumbuh pada tubuh induknya. Jadi tunasnya itu tumbuh pada tubuh induknya. Ketika tunas sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari ya. Kemudian hydra. Tunas kecil hydra tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya. Lama-lama tunas itu akan lepas dari induknya dan tumbuh menjadi hewan dewasa. Jadi persis dengan induknya nih hydra nih, tunas hydra. Kemudian tunas hydra lepas dari induknya ya. Kemudian amuba. Nah, ini adalah contoh gambar dari amuba melepaskan diri dari induknya ya. Jadi hewannya. Oke, nah ini apa ini? Gambar apa nih? Ini adalah gambar cacing pipih. Dia mengalami fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Yaitu cara perkembangbiakan dengan cara memisahkan atau memutuskan diri. Kedua tubuh yang telah putus dapat tumbuh menjadi individu baru ya, meskipun dia udah putus tapi dia bisa menjadi individu baru ya. Ada cacing pipih. Kemudian ini, nah hewan yang bertelur dan menyusui apa nih ya. Ini adalah contoh hewan yang bertelur dan kemudian perbedaan antara yang bertelur dan melahirkan. Yang bertelur, yang ovipar ya, jarak langsung mengeluarkan telur. Janin tumbuh di dalam telur. Ya, kalau yang bertelur langsung mengeluarkan telur, kalau yang melahirkan mengandung anaknya di dalam rahim. Kemudian janin tumbuh di dalam telur, kalau yang melahirkan janin tumbuh di dalam rahim. Cadangan makan janin dari telur, kalau yang melahirkan cadangan makanan janin langsung dari induknya melalui plasenta. Kemudian individu baru muncul dari dalam telur atau telur menetas. Tapi kalau melahirkan, individu baru dikeluarkan atau dilahirkan dari rahim atau tubuh induknya. Tidak memiliki daun telinga, ya, yang bertelur, yang melahirkan memiliki daun telinga. Tidak memiliki bulu rambut yang bertelur, yang melahirkan memiliki bulu atau rambut. Tidak memiliki kelenjar susu bagi yang bertelur, yang melahirkan memiliki kelenjar susu. Kemudian tidak menyusui anaknya, yang bertelur, yang melahirkan menyusui. Loh, untuk tugas ini adalah tugas yang kedua ya. Seperti apa tugas kedua? Tugas kedua adalah buku paket halaman 18 sampai 20 ya. Silahkan dibuka halaman
18 sampai 20-nya. Kemudian pengayaan dikerjakan di kertas folio sama seperti tugas yang pertama ya. Kemudian disatukan dengan tugas yang pertama. Alhamdulillah untuk materi perkembangbiakan hewan sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.